Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat misteri dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini Wakawil Kanda Channel kembali hadir di tengah-tengah kita. Tentunya akan menghadirkan kisah misteri yang terbaru. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber yang telah komen, like, dan share. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang pastinya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Sobat misteri, anak putu Wakawil Kanda, dalam kesempatan ini Wakawil akan menghadirkan kembali sebuah kisah misteri yang kebetulan dialami oleh Wakawil sendiri. Kejadian ini tepatnya di awal tahun 2025, antara bulan Januari Februari pada waktu itu. Pada waktu itu kurang lebih antara ba'da Isya, yaitu antara jam 8 malam, Wakawil kedatangan seorang tamu yang berkunjung ke rumah Wakawil. Setelah pintu dibuka, ternyata adalah sahabat lama Wakawil yang sudah lama baru mengunjungi Wakawil. Jadi memang sahabat Wakawil ini adalah sahabat waktu kecil, karena sehubungan Wakawil sekarang pindah domisili walaupun masih di dalam satu kecamatan, akan tapi setelah Wakawil menikah hampir sudah 12 sampai 13 tahun, akhirnya sahabat Wakawil ini datang berkunjung. Karena memang sahabat Wakawil ini, sepengetahuan Wakawil, hobinya ini merantau. Mulai dari dia sebelum menikah, bahkan setelah menikah pun hobinya merantau keluar kota. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Pada intinya di tahun 2025 ini sahabat Wakawil, sebut saja namanya Adi. Si Adi ini pengen pulang kampung di Kabupaten Indramayu tentunya. Karena si Adi ini menceritakan memang beliau sekarang ini masih berada di salah satu wilayah di Kabupaten Bandung, dan kebetulan di sana si Adi ini mempunyai usaha, tepatnya usaha kuliner yang bergerak di bidang usaha pecel lele. Karena kebetulan si Adi ini pada saat dia masih bujang, belum punya istri, dia ini memang pernah ikut menjadi karyawan di salah satu warung pecel juga. Dan kebetulan si Adi ini menikah dengan anaknya bos pecel ini. Jadi
paling tidak ingin mengembangkan di bidang warung pecel. Setelah ngobrol panjang lebar, karena kebetulan di desa kita sudah lebih dari 4 titik lokasi warung pecel, maka si Adi ini dia minta bantuan kepada Wakawil untuk mencarikan rumah kontrakan lah. Rumah kontrakan, syukur-syukur yang dekat dengan pusat keramaian. Karena memang rencananya juga pulang kampung terus pengen buka usaha di sini. Akhirnya kita ngobrol panjang lebar karena memang menurut Adi, kenapa Adi minta bantuan Wakawil? Karena menurut Adi Wakawil punya banyak kawan di berbagai tempat. Oh ya sudah, akhirnya Wakawil minta waktu paling cepat 1 minggu, paling lama 2 minggu akan dihubungi. Karena memang si Adi ini posisinya memang masih di Bandung, cuma memang punya berencana pengen pulang kampung karena memang si Adi ini mempunyai 2 anak. Anak yang pertama ini usianya hampir 6 tahun yang akan masuk ke sekolah SD. Dan rencananya memang anaknya memang yang akan disekolahkan di desanya si Adi. Ngobrol panjang lebar, kurang lebih antara sampai jam 10. Si Adi ini pamit pulang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya, dan rencana besok pagi akan balik lagi ke Bandung. Keesokan harinya Wakawil pun akhirnya coba ngontak beberapa teman lah. Mungkin di wilayahnya ada rumah yang akan dikontrakan lah. Syukur-syukur yang dekat dengan jalan raya ataupun di pusat keramaian. Akhirnya kurang lebih 2 hari setelah Wakawil tanya ke teman-teman cari informasi, akhirnya ada beberapa yang memberikan jawaban kurang lebih antara 4 sampai 5 titik pada waktu itu. Akhirnya saya pun ngontak Adi, ini ada beberapa pilihan nih, pamangga kita cek. Dan situ si Adi pun mempercayakan sepenuhnya kepada Wakawil untuk ngecek lokasi. Cuma pada waktu itu si Adi hanya memberikan budget untuk 1 tahun itu maksimal 10 juta untuk biaya kontrak rumahnya pada waktu itu. Oh ya sudah, akhirnya pada hari Minggu Wakawil pun ngontak teman-teman. Rencananya Wakawil pun pengen lihat lah, pengen survei. Alhamdulillah lokasi yang pertama ini lumayan jauh, jaraknya kurang lebih antara 8 sampai 10 kilo dari desa kami, karena sudah melalui dua kecamatan pada waktu itu. Di kecamatan paling ujung, bahkan boleh dibilang kecamatan yang langsung ke perbatasan kabupaten pada waktu itu. Karena memang lokasinya masih cukup, mohon maaf ya, masih cukup jauh dari jauh dari Pantura pada waktu itu. Di lokasi yang pertama yang diantarkan oleh kawan saya, rumahnya cukup besar, akan tetapi memang jauh dari pusat keramaian
Begitupun juga jauh dari jalan raya, ditambah lagi biaya sewa untuk 1 tahunnya ini cukup mahal. Akhirnya lokasi yang pertama gagal. Kemudian dilanjutkan dengan lokasi yang kedua. Untuk lokasi yang kedua ini sebenarnya cukup ramai ya, karena kurang lebih jarak antara 50 meter itu ada puskesmas. Pada waktu itu ada puskesmas. Akan tetapi setelah kami cek, bangunannya cukup, mohon maaf, bangunan tua. Jadi kalaupun kita akan ngambil, otomatis akan ada budget tambahan kan untuk perbaikan dari sana sini. Akhirnya titik yang kedua pun ditolak. Titik yang ketiga dekat dengan jalan raya, rumahnya masih kokoh tapi harga sewanya mahal, nggak jadi. Nah, akhirnya yang keempat, Wak, ada lagi nih, kayaknya cukup murah. Tapi, nah di situ kawan Wakawil agak sedikit ragu untuk menawarkan kepada saya. Harganya murah, Wak. Tapi rumah ini sebenarnya sih pengen dijual, tapi kalau ada yang ngontrak pun nggak masalah. Ya sudah, kita cek saja. Akhirnya Wakawil pun ngecek sana, dan memang rumahnya cukup besar, terus juga halamannya juga cukup lebar. Kayaknya untuk tempat pecel lele ini sangat cocok lah, karena juga ada tempat untuk parkiran yang untuk 3-4 mobil bisa masuk di sana. Akan tetapi memang kondisinya karena rumahnya cukup besar dan tidak terawat, jadi memang ya boleh dibilang dari jalan raya pun sudah terlihat cukup angker rumahnya. Angker di sini karena di rumah itu hampir tidak terlihat karena tertutup oleh rumput dan ilalang yang cukup panjang. Setelah sekilas, aduh, kok begini ya? Kalau kita ngecek yang kelima lah, lokasi yang terakhir, di sana pun rumah yang relatif baru, tetapi sewanya mahal. Akhirnya Wakawil pun ngontek ke Adi, menjelaskan info-info yang tadi di rumah yang dicek, karena memang Wakawil pun yang ambil foto dan juga ngerekam beberapa, walaupun dari tampak depan pada waktu itu. Akhirnya ngobrol panjang lebar, akhirnya jatuh pada pilihan yang keempat tadi, yang harganya murah tapi halamannya ditumbuhi oleh rumput liar dan ilalang yang cukup tinggi-tinggi pada waktu itu. Akhirnya 3 hari berikutnya saya pun kembali ke lokasi yang keempat tadi. Di lokasi yang keempat, dan di sana karena kebetulan kawan Wakawil yang tadi mengantar, yang pada saat di awal tadi mengantar, berhalangan. Jadi pada waktu itu Wakawil sendiri yang ngontrol ke lokasi. Dan kebetulan
persis di seberang jalan itu ada warung kopi di sana. Ada warung kopi. Nah, akhirnya Wakawil pun ya mampir ke sana. Setelah Wakawil pesan kopi, pesan lihat cemilan, akhirnya Wakawil di sana membuka obrolan dengan penjaga warung di sana. Penjaga warung di sini usianya masih relatif muda lah, antara 16-17an pada waktu itu. Antara kelas 3 SMP ataupun kelas 1 SMA. Dan memang di rumah tersebut terpampang tulisan dijual atau disewakan. Akhirnya Wakawil pun membuka obrolan. Mas, apakah benar rumah yang di depan itu mau dijual atau disewakan? Oh iya Pak, benar. Dan kebetulan pemilik rumah itu masih saudara dengan si pemilik warung. Akan tetapi untuk masalah hal-hal yang lain, saya kurang paham Pak. Apa yang paham adalah bapak saya. Oh ya sudah, kalau tidak keberatan, saya pengen ngobrol dengan bapaknya. Oh ya sudah Pak. Akhirnya saya pun pada waktu itu ditinggal. Si Mas penjaga warung ini pulang untuk menjemput bapaknya. Bapaknya datang, akhirnya kita ngobrol. Sebut saja bapak dari pemilik warung ini, ya namanya Mang Udin lah. Akhirnya kita pun ngobrol dengan Mang Udin panjang lebar, bahwasanya ada kawan saya yang minat ingin menyewa rumah itu. Akhirnya oh ya mangga. Akhirnya ngobrol panjang lebar. Dan ternyata pemilik dari rumah ini posisinya berada di Jakarta. Dan itu pun hanya anaknya yang ke Jakarta. Karena orang tuanya sudah lama meninggal, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu itu sudah meninggal. Karena sang anak di Jakarta di sana sudah punya rumah, akhirnya rumah ini kosong Mas. Itu menurut Mang Udin. Akhirnya kita pun ngobrol panjang lebar, termasuk masalah harga. Dan saya pun cukup terkejut dengan harga yang dibuka oleh Mang Udin untuk harga sewanya. Di sana Mang Udin membuka harga itu di angka 5 juta per tahun. Dan ini ya sungguh di luar prediksi saya, karena memang rumah yang cukup besar pada waktu. Tapi justru yang lebih aneh, kata Mang Udin, Mas, kalau mau nego boleh. Kuatnya berapa? Maka di situ pun Wakawil cukup curiga juga ya. Dan di situ Wakawil teringat pesan dari sahabat Wakawil yang pada saat yang pertama ngantar. Ada rumah murah, tapi nah di sini terkenal angker. Dan kata teman saya, rumah itu sebenarnya sudah banyak yang menyewa atau bahkan yang kontrak di sana. Akan tetapi durasinya tidak sampai 1 tahun, bahkan hanya 1-2 bulan saja kontrak berakhir. Bahkan menurut kawan saya, terakhir itu dikontrak oleh para pekerja pengeboran minyak. Biasanya kan kalau para pekerja pengeboran minyak ini
paling cepat ini 2 sampai 3 bulan. Akan tetapi baru 1 minggu sudah pindah lagi. Ini menurut informasi dari kawan Wakawil. Oh ya sudah, pantesan 1 tahun hanya ditawarkan 5 juta. Nah akhirnya di situ Mang Udi menawarkan, Mas, kalau memang benar minat, yuk kita bisa masuk ke dalam, ngecek-ngecek dulu, walaupun ya untuk di halaman depan kayaknya untuk dibabat ataupun dibakar itu sehari juga kelar, Mas. Oh ya sudah, akhirnya ya Wakawil pun diantar oleh Mang Udin ini untuk masuk melihat-lihat di sana. Dan sebenarnya pada saat Wakawil yang mulai masuk ke pintu pertama pun, mohon maaf, memang di sana sudah ada sudah ada hal yang aneh, karena tiba-tiba bulu kuduk Wakawil juga langsung pada saat itu dia langsung merinding. Dan pada saat Wakawil bulu kuduk merinding, di sana Mang Udin bilang, gak apa-apa Mas, apa maklum, apa rumah yang tidak dirawat, tapi kalau sudah ada yang nunggu pasti aman lah. Oh ya sudah, akhirnya kami masuk, dan di situ semakin Wakawil masuk ke dalam, bulu kuduk Wakawil semakin kencang. Oh, kok perasaannya begini? Lagi-lagi di situ Wakawil yakinkan oleh Mang Udin. Gak Mas, gak apa-apa. Wajar, pengap juga, namanya juga jendela dan pintu semuanya terkunci. Karena dulu pernah itu ada yang ngambil mesin pompa air katanya. Jadi ya terpaksa pintu dan jendela saya paku supaya tidak ada yang maling. Memang di dalam rumah ini cukup lebar ya, karena di sana itu ada 4 kamar ya, ada 3 kamar utama, 1 itu kata Mang Udin dulu tempat gudang, karena memang kebetulan yang punya rumah ini punya banyak sawah. Dan untuk orang desa, orang kampung itu ya memang punya satu ruangan khusus lah, boleh dibilang ya gudang untuk ya tempat hasil panen seperti itu. Dan juga di kamar mandi juga di sana itu ada 2, itu besar-besar. Kurang lebih di sana Wakawil yang masuk ke dalam rumah ini cukup singkat, kurang lebih kayaknya tidak sampai 5 menit, karena memang aura yang cukup yang gak enak lah pada waktu itu. Akhirnya kita pun keluar. Kita ngobrol panjang lebar dengan dengan Mang Udin. Mang, kalau memang kita jadi, ini aturan mainnya bagaimana? Apakah kita bayar di muka dalam 1 tahun atau bagaimana? Dan di sana sebenarnya Mang Udin pun orangnya asik ya, karena Mang Udin bilang, mangga, terserah Mas, mau sistemnya bagaimana? Apakah DP dulu? Boleh. Apa mau bayar di muka juga boleh untuk dalam 1 tahun. Dan untuk masalah listrik dan sebagainya, ya memang ada sih, cuma ada beberapa yang mati lah pada waktu itu. Oh ya sudah Mang, makanya kita pun pulang. Kita pulang,
Dan di sana Wakawil ya kembali menghubungi si Adi tentang informasi, dan ya si Adi pun pede. Ya setelah Wakawil menyampaikan bahwasanya memang suasana di sana boleh dibilang ya cukup horor ya. Kata orang Indramayu ya karena memang rumah suwung ya, jadi rumah yang tak berpenghuni, jadi memang auranya pun ya kurang bagus lah. Tapi ya Adi, oke Pak, deal. Nanti besok saya transfer. Bagaimana kalau kita DP dulu 50%? Berarti boleh dibilang si Adi ini bayar di muka 6 bulan. Oh ya sudah, oke. Akhirnya keesokan harinya Wakawil pun datang lagi untuk menemui Mang Udin. Berpanjang lebar. Akhirnya Wakawil pun ngasih DP, transaksi pakai surat perjanjian dan sebagainya. Oke. Dan di sana Mang Udin bilang, Mas, kapan kira-kira pindah? Dan di sana Wakawil bilang, kurang lebih antara 1 minggu ke depan kita akan pindah ke sini Pak. Oh ya sudah, kalau begitu ya biar nanti saya beres-beres dulu katanya. Oh, oke. Akhirnya ya Wakawil pun pulang. Kurang lebih 3 hari berikutnya si Adi ngebel. Wah, bagaimana kondisi rumah di sana? Apakah sudah dibersihkan atau belum? Nah, ternyata memang pada waktu itu Wakawil lupa untuk meminta nomor kontak Mang Udin. Waduh, kelalen. Nah, akhirnya ya Wakawil pun ya kembali lagi ke sana untuk menemui Mang Udin. Dan di sana setelah Wakawil datang, memang halaman di depan udah boleh dibilang udah aman lah, udah bersih dari rumput dan ilalang, dan juga memang ada beberapa ya bekas membakar rumput di sana. Dan di sana pun warungnya Mang Udin tutup, dan ternyata Mang Udin dan anaknya lagi beres-beres dalam rumah. Memang pada saat Wakawil masuk pun auranya cukup beda. Karena memang yang pertama di sana pintu dan semua jendela sudah dibuka semuanya. Dan beberapa lampu yang mati pun sudah diganti oleh Mang Udin. Akhirnya kita ngobrol, Mas, ini udah beres semua, sudah bersih semua, tinggal mangga kapan waktunya pindahan. Oh iya, memang kurang lebih antara 3 hari ataupun 4 hari lagi rencananya akan pindah. Nah, 3 hari berikutnya ya saya pun kontak oleh Adi. Wah, saya sudah ada di rumah nih. Bagaimana kalau minta antar untuk ngecek ke sana? Oh ya sudah, oke. Akhirnya ya saya pun menghubungi Mang Udin. Mang, ini yang punya rumah mau lihat secara langsung. Oh ya, oke Mas, ditunggu. Akhirnya Wakawil dan si Adi ini berangkat ke sana. Dan di sana si Adi pun pada saat masuk ke halaman dan turun dari motor pun langsung, wah, beres. Apa lokasinya bagus nih. Apa yang pertama dekat dengan jalan raya. Kemudian juga dia punya halaman parkir yang cukup luas. Wah, aman nih. Makanya kita pun masuk.
Kita masuk, ya udah ngecek kamar satu persatu, terus Udin pun yang ngecek kamar mandi di sana. Airnya pun juga cukup bagus karena memang pakai pompa. Jadi di sana ya si Adi ini cukup dia membayar PLN saja, tidak double dengan PDAM-nya pada waktu itu. Oke Pak, deal. Oke. Nah akhirnya setelah salaman, maka rencananya besok si Adi ini pengen bikin tenda dulu untuk tempat jualannya. Jadi pada saat pindah, dia langsung buka di sana, langsung buka usahanya. Oke, deal. Nah, keesokan harinya si Adi dibantu dengan beberapa saudaranya ya berkunjung lagi ke rumah kontrakannya, bikin tenda untuk pecel lele di sana. Dan kata si Adi, ya Mang Udin dan si anaknya juga ikut membantu karena memang pada waktu itu Wakawil ada kesibukan, jadi Wakawil tidak ikut yang membantu si Adi. Kurang lebih proses pembuatannya itu antara 2 hari. 2 hari, terus juga ya di sana si Adi dia minta izin kepada Mang Udin untuk ya mengecat beberapa ruangan lah pada waktu itu. Kurang lebih prosesnya 1 minggu, dan di sana ya akhirnya si Adi pun ngontek, Wak, besok malam apa rencana kita mau pindahan, jadi tolong Wakawil pun ikut. Oh ya sudah. Akhirnya pada hari yang ditentukan ya si Adi pun boyong lah, ya diikuti oleh beberapa saudara dan tetangga Adi di kampung itu. Kurang lebih antara 1 jam lah perjalanan antara rumah orang tuanya si Adi ke titik kontrakan. Akhirnya kita pun berangkat ke sana, dibongkar dan sebagainya sudah. Karena memang kebiasaan kami kalau ada saudara yang pindahan biasanya kami yang menginap di sana, dan kami pun ya ada acara makan-makan lah sedikit. Karena memang udah ada persiapan dari rumah di sana, ya kita bikin bakar-bakaran lah, bakar ikan, bakar ayam dan lain sebagainya. Nah untuk malam itu sih kondisi aman, maksudnya tidak ada hal kegagalan api apapun, aman lah. Dan rencananya keesokan harinya itu ada rencana doa bersama. Nah di sini keanehan baru terjadi. Pada waktu itu Wakawil dihubungi, Wak, rencananya malam Jumat besok sekaligus ada doa bersama, Wak, ya untuk ya kecil-kecilan lah di sana, kecil-kecilan. Posisi jam berapa acaranya? Ya pada isya aja, Wak, supaya waktunya panjang. Oh ya sudah. Jadi pada maghrib kita udah berangkat, Wak. Kurang lebih dari rumah orang tua si Adi ini kurang lebih antara ya 10 sampai 15 orang lah kita berangkat ke sana. Kita berangkat ke sana didampingi oleh ya orang tuanya si Adi, kakaknya si Adi, ponak-ponakannya, plus juga dengan istrinya si Adi dan kedua anaknya si Adi.
Nah, pada saat kita akan mulai ritual di sini adalah baca Yasin bersama. Pada saat wakawil ke kamar mandi berniat untuk berwudu, fenomena yang pertama kali wakawil masuk ke situ terulang kembali. Badan wakawil semuanya merinding pada waktu itu. Waduh, ada apa ini? Dan lampu yang ada di kamar mandi itu mendadak mati. Mati. Padahal di lampu dapur ya masih nyala. Ya saya pun laporan ke adik, "Di, lampu di kamar mandi kok mati?" Wah, kok bisa? Padahal baru. Tapi pada waktu itu adik tidak berpikir apapun. Ya sudah, Wak, akan diganti. Dan yang anehnya, yang tadi bekas lampu di kamar mandi dipindah di tempat lain itu nyala. Dan lampu pengganti yang tadinya nyala pada saat dipasang di kamar mandi itu pun ikut mati. Dan itu terjadi 3 kali pergantian lampu. Bahkan si Adi pun nyuruh ponakannya untuk ke toko besar untuk beli lampu yang besar. Itu baru pada saat dipasang pun mati. Di situ wakawil berpikir, oh kayaknya lampunya ini ada yang putus kabelnya. Dan yang lebih aneh tadi, lampu yang bekas di kamar mandi pada saat dipindah di tempat lain itu menyala. Maka di situ wakawil sudah mulai curiga, waduh, ada apa ini? Tapi oke lah, karena memang lampu di ruang-ruang itu nyala, ya no comment lah. Akhirnya wakawil pun sudah ngambil air wudhu pakai senter. Akhirnya wakawil pun ya mulai persiapan untuk doa bersama di sana. Dan di sana pun ya Mang Udin dan keluarganya pun hadir di sana untuk ikut acara doa bersama di sana. Karena memang kebetulan seperti yang tadi bilang, Mang Udin punya warung kopi persis di depan rumahnya rumah kontrakan si Adi ini. Jadi berhadapan-hadapan lah, walaupun dibatasi oleh jalan raya. Akhirnya ya setelah acara yasinan kita mulai, dan pada saat acara akan dimulai itu anaknya si Adi yang paling bontot itu kurang lebih antara umur 2-3 tahun nangis sejadi-jadinya. Jadi konsentrasi kami pun ya terpecah karena memang jeritnya. Bahkan satu rumah itu ya kedengaran semua. Aduh, kenapa ini anak? Kenapa ini? Setelah acara yasinan selesai, yang lebih aneh, anaknya si Adi yang tadi nangis itu pun juga berhenti menangisnya. Aduh. Maka di situ wakawil ya spontan. Kayaknya di dalam rumah ini ya ada penunggunya. Tapi oke lah, wakawil buang pemikiran seperti itu. Ini kita pun ngobrol, ngopi. Nah, di situ wakawil dengan spontan ngajak ngobrol Mang Udin tentang peristiwa tadi. Mang, tadi sebelum saya mengambil air wudhu di kamar mandi itu lampunya mati. Akan tetapi ya lampu yang di kamar mandi itu ya ketika dipasang di
eh, di tempat lain itu nyala. Nah di situ Mang Udin, oh mungkin kabelnya ada yang putus mas, yuk kita ngecek ke sana. Akhirnya saya dengan Mang Udin pun ngecek kamar mandi, dan anehnya lampu yang tadi mati itu nyala. Loh mas, itu kok nyala? Loh iya, untungnya pada saat fenomena lampu di kamar mandi itu mati, bukan hanya saya yang melihat, si Adi pun dan si ponakannya pun juga ikut melihat. Maka di situ ya saya manggil ponakannya si Adi, Nang sini. Kamu tadi lihat kan lampu yang kamu beli di toko dan kemudian dipasang di kamar mandi itu mati? Oh iya Wak, mati. Nah yuk kita lihat kamar mandi. Dan si ponakannya si Adi pun kaget, loh wah itu kok. Nah itu, tapi ini rahasia, jangan sampai si Adi tahu. Mungkin kabelnya mungkin ada yang putus, karena memang rumah lama, mungkin banyak tikus dan sebagainya. Oh iya ya, oke. Makanya kita pun ya kembali ke depan, yang ngobrol panjang lebar, dan ya entah mengapa pada waktu kurang lebih antara jam 10 saya pamit pulang, ya keluarga si Adi pun juga ikut pulang. Ayo Wak, pulangnya bareng. Loh enggak pada nginep tah? Enggak Wak, besoknya ada yang repot ini itu dan sebagainya. Dan di sana hanya ada ya orang tuanya si Adi saja, ada ayah dan ibunya si Adi yang nginep pada malam itu. Oh ya wis Pak, yuk pada balik. Oke, akhirnya dapat pulang. Dan di pagi hari pada saat Wakawil bangun, pada saat Wakawil lihat HP itu ada 10 panggilan tak terjawab loh. Dan ternyata ya si Adi. Dan setelah Wakawil buka, di sana pun banyak WA yang masuk. Intinya memang pada malam itu banyak hal-hal ganjil. Contoh yang pertama, hal ganjil yang pertama, pada malam itu setelah kami pulang, kurang lebih antara jam 12 malam pada waktu itu, orang di dalam rumahnya si kontrakan si Adi ini semuanya mencium aroma-aroma. Mulai dari aroma wangi sampai, mohon maaf, aroma busuk, aroma bangkai, itu posisinya berada di dalam rumah. Dan setelah dicari oleh si Adi, mungkin ada bangkai di sana tidak ada apa-apa. Maka si Adi pun punya pemikiran mungkin bangkai ini berada di bagian plafon. Oke, itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, di kamar yang paling belakang atau yang tadi itu untuk menyimpan hasil panen, itu kayak suara apa ya? Kayak ada ya benda-benda yang berjatuhan, bluk 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 bluk. Pada saat dilihat oleh si Adi, kosong. Karena memang dari 4 kamar itu hanya 3 kamar yang dipakai. Kamar yang pertama kamar tidur, kamar yang kedua ini untuk alat masak, perabotan dan sebagainya. Dan di kamar yang ketiga ini dipakai untuk dapur, karena memang dapur rumah itu memang kondisinya ya agak sempit lah.
karena untuk ya masak nasi yang pakai dandang yang cukup besar dan sebagainya tidak cukup di dapur apa rumahnya, maka untuk masuk dapur ini di kamar yang ketiga. Nah, dan kamar yang keempat ini memang tidak dipakai. Itu banyak suara orang berjatuh belang itu. Nah, dan yang lebih bikin ya Adi dan orang tua yang takut, kurang lebih antara jam 2 ini sangat jelas di kamar yang kosong ini kayak ada interaksi orang yang lagi ngobrol. Orang yang lagi ngobrol di sana. Dan ini sangat terdengar jelas oleh si Adi. Maka ya lagi-lagi si Adi pun yang memberanikan diri bawa senter ke belakang kamar itu. Dan yang memang di sana tidak ada apa-apa. Karena memang kebetulan ya si Adi ini tidak memasang lampu, karena memang pemikiran si Adi toh ruangan itu tidak dipakai, jadi gak usah kasih lampu lah. Akhirnya ngobrol, ngebel, wah begini, bagaimana? Waduh, ya kurang tahu, coba tanya ke Mang Udin. Akhirnya si Adi pun menanyakan ya peristiwa semalam dengan Mang Udin. Dan dengan entengnya Mang Udin ini menjawab, mungkin apa yang Mas dengar itu mungkin hanya pikiran takut Mas saja. Yang saya yang kadang-kadang bolak-balik ke dalam rumah ini juga nggak ada apa-apa, Mas. Oh ya sudah. Nah, kurang lebih antara 1 bulan berjalan, ya si Adi pun buka warung lah. Mulai ada beberapa pengunjung yang yang mampir karena memang ya warung baru lah. Warung baru. Nah, lagi-lagi ini di minggu yang kedua kejadian ini. Minggu yang kedua di sana kata Adi ya istrinya melihat ada bayangan, terus juga di sana ada penampakan di sana, dan akhirnya seolah-olah ya keluarganya si Adi ini diteror oleh makhluk halus penghuni rumah itu. Akhirnya ya lagi-lagi ya si Adi pun yang ngontak saya, seakan-akan saya harus bertanggung jawab karena memang rumah tersebut ya rekomendasi oleh Wakawil. Maka di sana akhirnya Wakawil pun oke lah, kita ke sana. Kita ke sana ya melihat. Akhirnya pada waktu itu Wakawil dipaksa untuk bermalam di sana. Karena memang kejadian ini terjadi di malam hari. Biasanya itu lepas dari jam 12. Karena memang warung pecel lele pun ini bukannya sore sampai malam. Si Adi ini buka warung pecel lele ini mulai dari jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam itu kemudian beres-beres, biasanya itu kurang lebih antara jam 11. Dan kejadian ini biasanya mulai dari jam 12. Akhirnya dengan terpaksa oke lah, ya Wakawil coba untuk bermalam di sana. Dan memang betul, tepat jam 12 malam itu memang banyak yang menurut Wakawil keganjilan
keganjilan. Di antaranya di kamar yang paling belakang yang kosong itu, pintu itu buka nutup sendiri. Itu yang pertama. Wadah, ini bukan main-main. Dan di sana tempat kompor, tempat masak itu yang pada awalnya berada di kamar yang ketiga, itu sudah berada di depan rumah. Dan yang lebih bikin bulu kuduk Wakawil yang merinding, kurang lebih antara jam 1, hampir ya semua orang yang ada di dalam rumah itu yang mendengar dan menyaksikan. Di sana sangat banyak sekali penampakan. Nah, mulai dari, mohon maaf, konon katanya Gondoruo, sosok yang tinggi besar yang bermata merah yang menatap kami. Setelah hilangnya itu, di sana ada suara kuntilanak yang sangat-sangat bikin telinga wah luar biasa. Dan di sana istri dan anak-anaknya jadi ini benar-benar histeris pada waktu itu. Dan di sana Wakawil dengan si Adi dia membaca doa-doa yang sebisa kami. Perasaan sampai menunggu Haji Subini sangat lama sekali. Bahkan kami pun ya si anak-anaknya si Adi ini digendong dan dipeluk erat oleh Adi dan istrinya. Itu pindah ke ruang tamu pada waktu itu. Dan anehnya, biasanya warung kopi yang Mang Udin ini biasanya 24 jam, kata si Adi. Tapi pada malam itu dari sore tutup. Maka Wakawil pun kembali, ya Allah, ada apa ini? Kok seperti ini? Alhamdulillah, malam yang sangat mencekam sekali pada waktu itu kami lalui. Akhirnya terdengar suara subuh, suara-suara yang tadi, penampakan yang tadi ada itu hilang semua. Akhirnya subuh Wakawil ngebel, itu tidak diangkat sampai jam 6. Jam 6 baru diangkat oleh Mang Udin. Dan Wakawil pun bilang, Mang, punten, tolong Mang Udin kesini. Akhirnya ya mungkin baru bangun tidur, apa hanya menggunakan kaos oblong dan ya sarung, Mang Udin pun datang. Dan Mang Udin pun panik. Ada apa, Mas? Akhirnya kita ngobrol, karena memang kami pun sudah ngantuk luar biasa, karena memang malam itu kami dipaksa untuk tidak tidur. Akhirnya dari si Adi pun bikin kopi. Saya, Mang Udin, dan si Adi, akhirnya saya pun dia menanyakan hal yang sebenarnya. Mang, mohon maaf, tolong Mang Udin jujur, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini. Dan akhirnya saya pun ngomong, ya pesan dari teman saya yang awal itu, bahwasanya tidak ada yang bertahan selama 1 bulan pun di sini. Akhirnya setelah dipaksa oleh saya dan si Adi, ya akhirnya buka. Dan di sana Mang Udin pun minta maaf kepada kami kalau memang ada sebuah rahasia yang tidak pernah dibuka sebelumnya.
Jadi memang begini Mas, mohon maaf. Sebenarnya memang rumah ini sudah hampir 10 tahun apa rencana mau dijual. Kan tidak ada satu orang pun yang mencoba yang menawar rumah ini. Akhirnya daripada kosong, terus akhirnya dikontrakan. Dan sebenarnya apa rumah ini adalah rumah kakak dari Mang Udin. Kakak dari Mang Udin. Jadi begini Mas, dulu kakak saya semenjak masih muda dia itu memang suka lakon karena memang kami ya orang tua kami mohon maaf hanya bekerja sebagai buruh tani lah, buruh kasar, sedangkan punya anak yang sangat banyak karena anaknya itu hampir 12. Jadi untuk makan pun kami ya keteteran. Nah, setelah kakak saya menikah, saya pun kaget. Setelah kakak saya yang merantau, konon katanya ke Sumatera, menikah dengan orang Sumatera, pulang ke kampung dengan membawa harta yang sangat banyak. Bahkan bisa beli sawah, bisa bikin rumah yang gedong, terus juga punya kendaraan, punya pabrik beras dan lain sebagainya. Saya pun heran Mas, kok punya harta sedemikian banyak dari mana? Dan menurut Mang Udin, kakaknya ini hanya bilang dapat warisan dari istrinya yang dari Sumatera. Karena memang kami pun ya orang sini pada saat kakak saya menikah pun kami pun tidak tahu menikah dengan orang mana, tidak tahu tinggalnya di mana, tidak tahu. Karena memang pada waktu itu kan handphone kan belum ada Mas, jadi ya, kami pun ya lost kontak. Akhirnya buka usaha ini dan sebagainya. Dan bahkan memang saya pun sempat curiga Mas, karena memang kakaknya Mang Udin ini boleh dibilang membuka bisnis rentenir. Siapapun boleh minjam uang kepadanya, bahkan dengan jumlah yang fantastis. Dulu di tahun ya 90-an uang 1 juta itu sangat banyak, dan ini sudah biasa. Kalau orang yang mau hajatan ya minjamnya di kakak saya, untuk modal sawah pinjam kakak saya. Dan yang lebih aneh, tidak ada bunga sepersen pun. Maka yang hutang pun justru bukan hanya dari kampung sini Mas, kampung sebelah, bahkan dari tangga kecamatan pun hutangnya di sini. Dan anehnya 2 tahun, maksimal 3 tahun, orang yang tadi pinjam kepada kakak saya pasti meninggal. Baik itu kecelakaan maupun sakit. Dan setelah ada orang yang meninggal, khususnya orang yang minjam kepada kakak saya, justru harta kakak saya ini semakin bertambah. Oh seperti itu, iya. Dan saya pun ya kurang paham Mas, dengan cara apa. Karena memang ya selama ini kalau orang bilang nyupang, toh selama ini tidak ada tumbal
dari orang-orang sekitarnya kakak saya, baik itu anaknya maupun dari saudara-saudara yang lain, ini semuanya aman. Ini yang lebih membingungkan. Kalau dibilang secara normal, kayaknya kakak saya ini memang hartanya bukan dari harta yang normal. Tapi kalau yang nyupang, ya toh memang tidak ada tumbal di dalam keluarga. Karena memang kakaknya ini punya anak 4 dan semuanya hidup sampai dengan detik ini. Nah, terus fenomena-fenomena yang terjadi di dalam rumah ini berasal dari mana? Aduh ya, Mas kurang tahu. Nah, akhirnya pada waktu itu kami pun ngobrol panjang lebar, bahkan sampai ya menjelang jam 7 pagi. Oke lah, akhirnya di situ si Adi memutuskan untuk ya kembali membawa keluarganya ke rumahnya si Adi, karena memang pada waktu itu istrinya si Adi pun sudah boleh dibilang sudah kapok, sudah tidak mau menempati rumah itu. Tetapi si Adi pun juga bingung karena sudah membayar walaupun baru 50% dari harga. Nah, setelah si Mang Udin pulang, akhirnya kita ngobrol dengan si Adi. Wah, solusinya bagaimana dengan kondisi ini? Nah, terus sebenarnya apa sih Wak yang terjadi? Nah, akhirnya Wak Kawil pun ya buka di memang pengalaman saya pada waktu saya masuk ke dalam rumah ini pun juga memang ada kondisi-kondisi yang kurang mengenakan. Akan tetapi argumen saya itu dibantahkan oleh Mang Udin pada saat bulu kuduk saya merinding, terus juga rumah yang pengap dan sebagainya. Dan memang alibi dari Mang Udin ini tepat, karena memang pada saat masuk memang pintu terus juga ventilasi semuanya tertutup. Nah, terus kondisi apa yang sebenarnya terjadi dengan saya? Nah, sobat misteri dimanapun Anda berada, untuk kelanjutannya insya Allah Wak Kawil akan melanjutkan di season yang kedua, karena cerita ini masih sangat panjang dan masih banyak kisah-kisah menarik di dalamnya. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, Wak Kawil mohon subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, kembang jelau selempu yang kembang kuning. Sekian Wak Kawil Arpremios. Insya Allah bakal ketemu mana. Kalau ada salah-salah kata, Wak Kawil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Wak Kawil akan melanjutkan di part yang kedua. Wak Kawil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.